Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone. Jadi video kali ini agak berbeda ya. Kesempatan kali ini agak spesial karena saya sedang bersama Ibu Ikawati Karim ya. Beliau ini merupakan dosen di Universitas Sulawesi Barat ya, teman dosen saya di Universitas Sulawesi Barat. Beliau juga merupakan ketua program studi agribisnis ya. Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sedikit soal buku kumpulan chapter ya. Betul, Pak. Buku kumpulan chapter yang judulnya Kompleksitas COVID-19, Negara, Pangan, dan Kesehatan. Jadi ini buku ini terdiri dari beberapa kumpulan chapter yang ditulis oleh beberapa dosen ya, dari berbagai instansi, berbagai perguruan tinggi gitu, dengan berbagai bidangnya masing-masing yang membahas soal fenomena COVID-19. Nah, kenapa saya ajak Bu Ikawati pada video kali ini? Karena beliaulah yang merupakan inisiator dari dituliskannya atau disusunnya buku kompleksitas COVID-19 ini, yang dimana saya juga termasuk salah satu penulis di dalamnya. Jadi sekalian promo di video ini ya. Oke, Bu Ika, saya mau tanya dulu. Pertama, kenapa sih tiba-tiba ingin tercetus ide gitu untuk mengajak teman-teman bersama-sama menulis buku tentang COVID-19 ini? Ya, baik. Ya, oke, Pak Rizky, terima kasih atas kesempatannya kali ini telah bersama-sama dengan saya untuk kemudian ingin tahu lebih dalam terkait dengan buku yang baru saja kami terbitkan di akhir tahun lalu ya, Pak, terkait dengan kompleksitas COVID-19. Jadi pada dasarnya memang saya sangat suka menulis buku ya. So far baru 3 ya buku yang dilahirkan. Baru. ini saya buku pertama saya. Beliau sudah 3 buku, luar biasa. Oke, dan terkait dengan kompleksitas COVID, memang dari awal terjadi pandemi itu, Pak Rizky, saya sudah mulai menulis ya, entah untuk tujuan artikel, tapi lama-lama saya berpikir begini, bahwa kita sebagai akademisi ya, memang tugas kita adalah melahirkan produk, di mana produk kita itu adalah ilmu pengetahuan ya. Jadi menurut saya pandemi COVID ini tidak boleh dijadikan sebuah hantaman saja, tapi harus ada peluang yang diciptakan, di mana kita sebagai core yang berada dalam lingkup akademisi tentu perlu melahirkan produk-produk keilmuan yang sekiranya menurut saya itu bisa bermanfaat buat orang banyak ketika mereka membaca apa yang kita tulis dalam buku ini. Dan menariknya lagi, memang saya ingin sekali menulis satu buku secara sendirian begitu, Pak Rizky, tapi kita perlu melihat momentumnya juga ya, bahwa jangan sampai buku saya ini, menulis buku itu kadang memakan waktu kurang lebih 2 tahun gitu, Pak. Jadi jangan sampai momentumnya sudah selesai, COVID-nya, buku saya belum selesai. Jika itu saya tulis sendirian. Makanya. Oleh karena itu saya memiliki ide gimana kalau COVID-19 ini ditulis dengan mengakomodir berbagai perspektif keilmuan di dalamnya ya. Akhirnya berdasarkan itu saya mengajak kolega-kolega saya yang menurut saya memang mungkin memiliki kapabilitas dan tertarik untuk menulis ya. Mungkin ini kesempatan yang sangat tepat ya untuk menghasilkan satu karya di penghujung tahun 2021 ya. Yang sifatnya kolaboratif. Ya, kolaboratif dari berbagai lingkup keilmuan. Akhirnya terjahitlah buku kompleksitas COVID ini, di mana ketika di breakdown ada 3 tema penting atau 3 tema kunci di dalamnya. Di sini ada. Ya, betul, ada negara, pangan, dan kesehatan. Kira-kira itu, Pak. Menarik tadi Ibu Ika bilang bahwa beliau mengatakan bahwa sebenarnya beliau ingin membahas COVID-19 ini sendirian ya. Iya, benar. Dalam satu buku di mana beliau sendirilah yang merupakan penulisnya, tapi takutnya nanti kelamaan. Momentumnya sudah, momentum isu COVID-19 sudah mulai memudar. Bukunya belum jadi gitu. Nah, dari pengalaman Bu Ika sendiri pada saat menulis buku, sudah pernah menulis buku sendiri ya? Iya. Judulnya apa itu dulu? Ya, terkait dengan keilmuan saya. Yang pertama adalah terkait dengan agribisnis rumput laut. Itu buku pertama saya yang ditulis di tahun 2018.
Kemudian di tahun 2020 buku agribisnis kakao itu kurang lebih 2 tahun yang saya tulis, Pak. Iya, Dan itu memakan waktu berapa lama pada saat mengerjakan buku itu? Totali hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun untuk satu buku. Untuk satu buku. Iya. Bayangkan ya, ini kalau ini kan tidak sampai. Ini kurang lebih 7 bulan ya, Pak. Jadi saya mulai mengajak teman-teman itu di bulan Maret April ya. Iya, saya betul, ajak Pak Rizky dan beberapa yang lain juga untuk terlibat ya. Ya, jadi bisa lebih cepat pengerjaannya karena babnya dikerjakan masing-masing penulis ya. Menarik ini sebenarnya idenya, brilian idenya Bu Ika ini, karena kita bahas soal isu yang mungkin kontekstual di era sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, tapi kita coba menggalinya dari berbagai bidang ilmu. Kita tahu dosen-dosen kan punya background keilmuan masing-masing yang tentunya bisa sebenarnya dipergunakan dalam menganalisa isu pandemi COVID-19, dan semua dikompilasi di dalam satu tema buku ini, dalam buku ini ya gitu. Jadi masing-masing bisa mengambil angle-nya atau sisinya masing-masing terkait pandemi COVID-19 gitu. Jadi memang pada saat itu Bu Ika sudah ada niatan, pokoknya isu COVID-19 ini harus diangkat menjadi sebuah karya. Nah, kenapa menurut Bu Ika pandemi ini menjadi sesuatu isu yang penting untuk dibahas secara akademik atau dijadikan sebuah karya ilmiah gitu? Ya, seperti di kata pengantarnya ya, blessing is disguise ya, jadi blessing in disguise ya. In disguise, sorry. Ya, blessing in disguise, betul sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita banyak di rumah gitu, setidaknya waktu-waktu di rumah itu kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya produktif ya, menulis, mengajak orang berkarya. Saya rasa itu memang sudah sepatutnya kita lakukan sebagai seorang yang terjun di dunia akademisi. Jadi niatan saya ya ingin memproduksi ilmu pengetahuan, itu aja niat awalnya, Pak. Kemudian terkait dengan COVID-19, saya rasa ada banyak sekali impact atau dampak yang ditimbulkan ya dengan adanya pandemi COVID, dan tentu berbagai lintas keilmuan itu akan sangat terkait di dalamnya untuk kita bahas bersama-sama. Jadi saya anggap untuk dijahit menjadi sebuah buku itu adalah hal yang akan menarik, karena masing-masing akan mempertemukan titik-titik atau biasa juga disebut sebagai connecting dots ya, Pak. Mempertemukan titik-titik di mana kesemuanya itu akan bertemu di bagaimana masing-masing mempertemukan idenya untuk membahas terkait kompleksitas COVID. Anggaplah dari sisi pangan ya, sesuai dengan tema yang saya tulis ya, bagaimana pemangku kepentingan, in this case triple helix pangan itu sendiri. Berbicara pangan, tentu pangan ini bukan hanya saat terjadi pandemi adalah masalah. Jadi bisa dibayangkan ketika distribusi tidak berjalan normal, orang-orang kemudian mulai kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki keleluasaan bergerak ya untuk memproduksi hasil-hasil pertanian, atau bagaimana sebuah industri tidak bisa mendistribusi dengan baik hasil olahan mungkin dari pangan yang dihasilkan dari industri tersebut ya. Isu kelaparan adalah isu yang sangat berbahaya, dan semua negara tidak ada yang menginginkan seperti itu, Pak. Karena berbicara terkait kelaparan bukan hanya soal urusan individu saya kelaparan gitu, tapi dua adalah sebuah moral bangsa yang tentu di mana peran pemerintah itu sangat harus terlibat kuat ya untuk mengatur regulasi. Itu kan basic needs ya, basic needs-nya warga negara gitu. Warga negara. Dan menyoal pangan ya, pangan itu kalau saya melihat angka statistik ya yang dihasilkan oleh berbagai sumber yang bisa dipercaya, bahwa hingga saat ini bahkan sebelum terjadi pandemi COVID, pangan itu masih diimpor dari negara-negara raksasa pangan. Nah, bisa dibayangkan ketika misalnya terjadi pandemi COVID, Pak, lalu negara-negara raksasa seperti Amerika sendiri ataupun Cina yang banyak mengimpor pangan ke negara-negara lain tidak mau lagi mengimpor pangannya. Nah, menurut saya
untuk di pandemi COVID ini sendiri, khususnya di sektor pangan ataupun pertanian, itu adalah sebuah peluang ya, secara internal di negara kita. Oh iya. Justru karena jadi karena adanya pandemi COVID, seharusnya kita punya langkah-langkah strategis bagaimana kita sudah harus berdaulat kembali secara pangan. Ada potensi untuk kemandirian pangan bisa dihasilkan kembali, Pak. Itu menarik gitu. Jadi dari sisi pangannya memang Bu Ika memfokuskan ya di dalam buku ini. Iya, untuk tulisan saya sendiri ya. Karena memang seluruh sektor itu terdampak sama pandemi. Semua orang itu terdampak. Tidak peduli latar belakang keilmuannya atau apa sektornya apa, latar belakang keilmuannya apa, sehingga memang kayak Bu Ika bilang tadi, untuk connecting the dots atau kita istilahnya menghubungkan antar aspek-aspek yang terdampak ini sebenarnya sangat bisa ya. Dan itu kita bisa lakukan salah satunya dengan menghasilkan karya-karya, tulisan-tulisan yang mungkin bisa merefleksikan isu pandemi ini dari berbagai perspektif tadi. Gitu. Salah satunya pangan tadi yang dibahas oleh Bu Ika, bahwa ini adalah sebuah peluang justru kemandirian pangan itu bisa diusahakan di masa pandemi. Tapi memang pangan banyak terdampak juga selama pandemi ini, banyak orang kelaparan dan segala macamnya. Iya, makanya seperti yang saya katakan tadi, saya menulis tentang triple helix, keterkaitan antara sektor ya, di mana sektor pemerintah, kemudian akademisi menghasilkan ya, seperti yang kita lakukan ini itu menjadi salah satu bagian dari apa yang saya maksudkan tadi, Pak. Jadi akademisi menghasilkan karya ya, untuk kemudian mungkin bisa dipergunakan oleh pemerintah ya sebagai pengambil kebijakan, maupun pihak-pihak industri, yang dimana industri ini namanya juga pandemi COVID ya, orang harus tidak boleh asal mengkonsumsi pangan, Pak. Jadi harus sehat ya, biar tidak gampang terinfeksi oleh virus ya. Jadi bagaimana industri menghasilkan pangan yang kira-kira dari segi ketercukupan nutrisi dan segala macam harus higienis ya, biar kita tidak mudah terinfeksi oleh COVID. Jadi memang sangat terkait, dan itu sudah mengarah ke kaitannya dengan kesehatan juga kan, Pak ya. Jadi sangat terconnecting yang terconnecting. Kita, ya. Tidak terpisahkan dengan negara tentunya sebagai unit politik tertinggi di mana kebijakan itu dirumuskan, kebijakan soal pangan dan berbagai hal itu dirumuskan di tingkat negara. Dan ini berkaitan tentunya dengan kesehatan ya, karena pandemi kan ini adalah soal kesehatan gitu, bagaimana dia virus ini bisa menyerang kesehatan manusia, menurunkan tingkat harapan hidup, imunitas dan segala macam. Oke, sekarang kita coba breakdown dulu ya beberapa topik yang diangkat di sini ya. Nah, saya berterima kasih juga ini sama Bu Ika, karena ini pertama kali saya menulis book chapter seperti ini. Mungkin Pak Rizky juga perlu sedikit membahas ya terkait Pak Rizky tulis. Boleh sekilas saja ya. Jadi ini terdiri dari beberapa dosen ya yang menulis. Ada dosen Unsulbar yang paling banyak ya. Iya benar, Pak. Ya, tapi ada juga beberapa dosen dari perguruan tinggi yang lain gitu. Nah, ini Triple Helix Pangan Indonesia saat pandemi COVID-19 bab 1 ini Bu Ika yang menulis. Tulisan saya. Kemudian bab 2 Pangan dan Penghidupan Masyarakat Adat di Tengah Pandemi COVID-19 ini Ibu Kasmiati ya. Benar, Pak. Ya, kolega di Papua Tahu. Ya. Kemudian yang bab ketiga Tinjauan 3 aliran rantai pasok di masa pandemi COVID-19 ini Bu Dwi Ahrisa Putri, teman dosen juga. Dosen di pertanian juga. Kemudian eksistensi bab selanjutnya eksistensi agroindustri pangan di tengah pandemi COVID-19, studi kasus UMKM Mutiara Kedelai. Ini ditulis oleh Andi Werawe Angka. Bu Ika juga menulis di sini. Sri Mulyati juga, luar biasa Bu Ika, ada 2 babnya di sini yang ditulis ya. Ini kemudian dinamika politik global dalam konteks pandemi COVID-19, ini saya yang menulis ya. Ini ya lebih banyak membahas soal bagaimana pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap konfigurasi politik di kancah global gitu. Jadi kan di dinamika politik internasional itu ada berbagai pihak atau aktor yang punya power gitu ya, yang mereka punya persaingannya masing-masing gitu. Kalau kita bahas di kondisi saat ini, mungkin kita bisa kerucutkan ke Amerika Serikat dan China yang punya influence, pengaruh yang luar biasa dari sisi politik dan ekonomi, sehingga seolah mereka menjadi 2 kutub kekuatan besar saat ini yang menjadi rival gitu. Nah, di pandemi ini tidak mengubah hal tersebut, justru kedua negara ini saling istilahnya tetap ada hal-hal atau aspek yang mungkin menjadi fokus dalam pandemi ini
tapi dibawa juga dalam konteks rivalitas antar kedua negara ini gitu. Itu salah satunya. Kemudian saya bahas juga soal isu tentang multilateralisme dan unilateralisme. Ini salah satu yang paling penting, Bu Ika. Kenapa? Karena di tengah pandemi ini negara-negara itu harus lebih mengedepankan kebijakan yang sifatnya multilateral gitu. Artinya mengedepankan kepentingan bersama. Kalau negara-negara masih mementingkan kepentingan nasionalnya atau individunya, itu akan bisa beresiko terhadap tidak terselesaikannya ini pandemi COVID-19. Misalnya salah satunya terkait dengan vaksin gitu. Vaksin itu harus dilakukan secara multilateral gitu, penyediaan vaksin dan segala macamnya. Kalau ada masih negara hanya mementingkan negaranya sendiri gitu, menstok vaksin sampai 3 kali lipat dari populasi masyarakatnya, sementara ada negara-negara yang belum punya akses terhadap vaksin gitu, belum mendapatkan vaksin karena mereka tidak mampu memproduksi, akhirnya mereka tidak mendapatkan akses, tidak diberikan, tidak di-share, tidak dibagi vaksinnya kepada negara ini, otomatis mereka masih bergelut dengan penyebaran virus, sementara negara lain sudah mulai melakukan vaksinasi. Nah, ini tidak akan ada habisnya karena dengan mobilitas penduduk, meskipun ada negara yang terbebas dari pandemi gara-gara vaksin tadi, tapi kalau negara lain masih belum terbebas, itu akan terus menyebar, akan terus berlangsung mobilisasi penduduk. Iya, akan membawa virus ini kembali tersebar di negara-negara tadi gitu. Makanya penting untuk kebijakan itu sifatnya multilateral. Semua harus bersama-sama bersinergi secara dengan harmonisasi yang baik untuk bisa sama-sama keluar dari COVID-19. Jadi kebijakannya harus demi kepentingan bersama gitu dan dilakukan secara serentak gitu soal COVID ini, dan banyak lagi lah terkait kebijakan dan segala macamnya. Bisa nanti baca langsung di bukunya ya. Kemudian ada bab selanjutnya itu tentang mengulas superioritas negara dalam penanganan COVID-19, upaya mereposisi negara sebagai kebutuhan. Ini ditulis oleh Bapak Mulyadi Anangkota ya. Ya, beliau dari Universitas Cendrawasih. Oh ya, dari Papua ya, luar biasa. Bu Ika luar biasa ini networkingnya, saya akui. Kemudian yang selanjutnya, implikasi pandemi COVID-19 terhadap komunikasi bisnis badan usaha milik desa atau BUMDes. Ini ditulis oleh Edwin Karim, Sri Hartati, Bu Ika lagi. Jadi saya terlibat menulis, Pak. Awalnya tulisan ini tuh mau dipublikasi untuk jurnal ya, tapi saya arahkan ke sini. Luar biasa. Jadi saya berkolaborasi dengan IPB ya, Mercu Buana. Bu Ika ada tulisannya sendiri, kemudian ada yang lain juga dia berkolaborasi. Kemudian pemberdayaan sosial, kesejahteraan dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui ekonomi kreatif di era new normal. Ini dari Hairil Fauzan ya. Dari Aceh. Dari Aceh. Kemudian yang selanjutnya, persepsi masyarakat mengenai pandemi COVID-19. Ini M. Fikri Akbar. Iya, beliau dari Lampung, Pak. Dari Lampung ya. Kemudian next, persepsi akademisi terhadap sistem pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19. Ini dari Serianti. Dosen di Palopo. Kemudian selanjutnya, transmisi coronavirus disease 2019 dari manusia ke hewan. Ini Pak Hendro Sukoco ya. Ini teman main futsal ya. Halo Pak Hendro. Kemudian next, kesehatan mental masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19, studi kasus penerapan PPKM Jawa Bali dari Makfirah DR ya. Ya, salah satu dosen di Medan, Pak. Di Medan ya, luar biasa nih, ada di Medan, di Aceh, di Palopo, di Papua, Sulawesi Barat, Lampung. Kemudian ini yang terakhir ini. Oh enggak, masih ada. Menjaga kesehatan mental dan kelola kecemasan di masa pandemi COVID-19. Sairah dan Hairil Fauzan lagi ya. Iya, dari Aceh. Iya. Kemudian terakhir ini, academic self-efficiency pada mahasiswa dalam menghadapi sistem pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Ditulis oleh Atika Mentari Nataya Nasution dan Hairil Fauzan. Ya, nih, kalau kita baca, lihat judul-judulnya, memang berbagai perspektif yang ada di sini. Ada dari sisi pendidikan ya, bahkan sampai dampak dari pembelajaran daring dan segala macam. Self-efficacy, jadi bagaimana kesehatan mental ya mahasiswa itu menghadapi pandemi COVID. Iya, ada juga yang membahas tentang superioritas negara ya. Ini mungkin yang agak-agak inline dengan pembahasan saya terkait dengan kebijakan peran negara dalam COVID-19. Dan banyak lagi, ada yang bahas soal badan usaha, ada bahas dari aspek psikologis. Pokoknya banyak sekali perspektif yang bisa digali di sini. Jadi
sekalian kita apa istilahnya ya, promosikan ya. Ini bisa silakan beli, Iya, tapi iya. kami tidak menjual ya Pak Rizky. Iya, iya. Di mana didapatkannya? Di handle langsung oleh dipublish ya. ya ini sebagai dipublish penerbit. penerbitnya ya, dipublish. Iya, gampang aja kalau mau cek bukunya biasanya ada disiapkan di apa namanya ya. Kalau searching di Google ya itu langsung ketemu. Tapi juga bisa dipesan lewat apa lagi namanya ya, yang sistem online itu Pak. Oh, kayak e-commerce gitu Iya, ya, kayak e-commerce. Shopee dan Shopee, sorry, ya, kawan-kawan Shopee. ya. Jadi ada ya tersedia di situ ya. Iya, karena buku saya yang pertama kan diterbitkan Oh, dipublish juga ya. Jadi dan ya, jadi di search judulnya ya, di search judulnya kompleksitas COVID itu 19, sudah ketemu. langsung Ya, ketemu di Google. Itu Google. langkah pertama. Yang kedua ya masuk ke Shopee. penyediaannya Shopee atau Iya. apa, kemudian dibeli ya. Itu langkah ketiganya supaya bisa dibaca dan bisa ada proses dialektik juga di situ. Siapa tahu ada yang mau mengkritisi atau mereview atau apa, atau ke kita kemudian menanggapi, itu kita sangat open ya. Nah, tujuannya memang itu untuk membuka diskusi, membuka Iya, namanya proses. ilmu pengetahuan Iya. ya, Pak, itu semakin digali akan semakin menarik ya. Iya. Dan semakin kompleks lah sesuai dengan Oke. judul kompleksitas COVID. Oke, kemudian Bu Ika, ini sebelum terakhir ya. Iya. Apa harapannya sih buat bagi Bu Ika sendiri buat pembaca buku ini? Kira-kira apa yang Bu Ika harapkan itu didapatkan oleh pembaca buku ini setelah mereka membaca buku ini? Ya baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Jadi harapan saya yang pertama ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah bentuk penyebaran ilmu pengetahuan secara luas ya. Iya. Jadi para pembaca, saya sangat berharap setelah membaca buku kompleksitas COVID ada insight ya yang diperoleh, insight baru terkait dengan tema kunci yang telah kita paparkan dalam buku ini, yaitu yakni negara, pangan, dan kesehatan itu sendiri. Ya, saya juga salah satu penulis dalam buku ini ya yang fokus menulis terkait pangan. Itu ketika membaca tulisan Pak Rizky atau teman-teman dari kesehatan, itu sangat banyak insight yang saya dapatkan bahwa oh ternyata seperti ini loh. Ternyata misalnya tulisan dari Pak Hendro Sukoco, virus ini bisa menular ya bukan hanya dari manusia ke manusia, tapi juga betul. bahkan dari manusia ke hewan gitu Pak ya. Jadi hewan juga ternyata berpotensi untuk kita tulari. Nah, itulah uniknya ilmu pengetahuan ternyata ya, yang mungkin so far ya saya bergelut di pangan ya, yang saya pahami adalah pangan. Ternyata dari aspek-aspek lain seperti yang dibahas oleh Pak Rizky tadi ya, bagaimana ini menjadi krisis multidimensi bagi negara-negara superior ya. Dan juga mungkin tulisan dari Ibu Kasmiati terkait dengan bagaimana masyarakat yang jauh dari intrik kota, bagaimana cara mereka pun bertahan dari adanya dampak pandemi ya. Mereka bertahan bergantung sama alam untuk kebutuhan pokoknya ya, karena akses untuk memperoleh sumber-sumber pangan mungkin sudah terbatas. Ataupun mungkin yang dituliskan oleh Ibu Dwi Ahri Saputri terkait dengan bagaimana rantai pasokan makanan ya. Jadi misalnya seperti yang Pak Rizky katakan tadi terkait dengan juga dengan vaksin ya. Ada negara yang surplus vaksin, tapi ada juga negara yang memang tidak mampu mandiri atau memproduksi vaksin itu sendiri. Banyak. Sama halnya dengan pangan juga seperti itu Pak. Jadi misalnya di Indonesia sendiri ada wilayah-wilayah yang surplus pangan, ya. Ada juga wilayah yang tidak mampu memproduksi pangan. Bahkan kalau kita breakdown di Indonesia ini mungkin hanya sekitar 7 wilayah ya yang bisa diandalkan untuk mampu memproduksi pangan secara nasional, utamanya pangan-pangan pokok. Nah, berapa provinsi yang ada di Indonesia ini yang harus terdistribusi secara baik ya. Nah, itu juga hal yang menarik yang dibahas oleh Bu Dwi Ahri Saputri. Kemudian satu lagi tulisan terkait dengan pangan, bagaimana sebuah industri kecil bisa bertahan dari hantaman pandemi COVID. Mereka sangat terdampak Pak. Seperti Industri misalnya kecil industri kecil. Kami di sini mengangkat tempe karena kenapa? Tempe itu adalah
bahan bakunya itu produk impor, Iya, yang iya. tentu sangat bergantung dari Amerika, misalnya sebagai Bahan salah satu bakunya produk impor ya? impor produsen utama dari kedelai untuk membuat tahu tempe itu masih boleh dikatakan 80% masih diimpor gitu Pak ya. Jadi kita ingin melihat gimana cara mereka beradaptasi menghadapi ancaman pandemi COVID ya. Nah ternyata itu tidak sama dengan misalnya UKM lain yang mau tidak mau mereka harus tutup gitu Pak. Tapi salah satu UKM yang masih eksistensi ini adalah berbagai cara dilakukan upaya untuk mereka tetap bertahan. Seperti misalnya memproduksi meskipun hanya misalnya setengah dari yang biasanya diproduksi, kemudian harganya tetap tidak dinaikkan tapi ukurannya yang diperkecil gitu ya. Itu salah satu upaya. Kemudian upaya lain dilakukan misalnya mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Jadi dengan strategi-strategi yang ditempuh inilah yang kemudian menjadikan dia tetap eksisten. Kemudian ya itu tulisan teman-teman yang lain terkait dengan bagaimana pentingnya sebuah kesehatan mental yang perlu dijaga ya. Ataupun ada juga salah satu tulisan teman menyoal bagaimana proses pembelajaran ketika terjadi pandemi COVID ya. Nah, kita tahu bersama bahwa Indonesia ini dari segi infrastruktur telekomunikasi ataupun penyediaan internet belum merata ya Pak. Jadi masih ada ya, kita di Sulawesi Barat pun itu sangat terdampak. Jadi kayak anggaplah mahasiswa kami yang tinggal di wilayah-wilayah pegunungan ya, di mana akses internet itu belum terlalu ya tersedia dengan baik dan kesulitan ya, mereka harus ngumpul di sebuah tempat begitu apa namanya ya, terdampaknya ya dari sisi yang itu yang saya sebutkan tadi. Mungkin seperti itu sehingga saya menganggap buku Kompleksitas COVID ini memang menarik ya untuk ya dibaca secara luas karena perspektifnya beda-beda tapi merangkum ke satu hal yang dimana tema kuncinya itu terkait dengan COVID. Jadi itu tadi berbagai pembahasan yang secara ringkas dirangkum oleh Bu Ika ya. Intinya langsung saja dibeli bukunya supaya bisa didapatkan perspektif yang utuh terkait berbagai tulisan yang ada di sini. Jadi itu tadi yang bisa didapatkan ya. Berbagai pembahasan tadi, berbagai sudut pandang atau perspektif yang mungkin bisa didapatkan kalau kita membaca buku ini. Jadi semoga itu memperkaya ya dari sisi wawasan. Masih banyak yang belum dibahas ya Pak, karena ya biar di order. Betul. Biar dibaca ya. Jadi supaya ada insight bagi ya. pembacanya tadi. Begitu banyaknya perspektif yang digali di sini dan kita berharap juga ada respon dari pembaca ya. Semoga betul, ya ada feedbacknya apalah dalam bentuk kritikan atau apa. Bahkan tulisan yang sebagai tindak lanjut tulisan dari sini atau sebagai antitesis apa segala macam terserah ya. Itu kita harapkan juga. Oke, terima kasih banyak ini Pak. Bu Ika sudah hadir di sini. Sebelum terakhir, apa next plan-nya Bu Ika ini dalam waktu dekat? Jadi terkait dengan buku ya Pak, untuk ke depan saya masih terbuka dan mengajak teman-teman akademisi untuk tidak berhenti sampai di buku Kompleksitas COVID ya. Jadi mudah-mudahan ya banyak yang berminat. Kedepannya kita akan kita bikin menulis book chapter lagi ya, mengajak dosen-dosen ya menulis sendiri dan mengajak dosen lain juga nuansanya beda ya. Sensasinya beda. Saya justru mau mencoba yang sendiri ya. Sendiri itu berarti memanajeri diri sendiri Pak. Ini mengolekting dari teman-teman ya dengan segala kesibukannya itu ya cukup menantang bagi saya, tapi kita tidak boleh berhenti. Namanya berkarya, menulis itu adalah ruh kita sebagai seorang akademisi ya Pak, menghasilkan karya tulis yang bisa bermanfaat. Intinya tidak berhenti di sini ya. Jadi tidak berhenti di sini. Jadi nanti kan masih ada kita bisa berikut yang ekspektasikan karya-karyanya Bu Ika lagi ke depannya masih akan banyak. Akan berkolaborasi dengan dosen-dosen lain Pak Rizky. Salah satunya juga. Dan semoga kita bisa segera lanjut studi ya. Amin. Aduh itu amin.